Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita kembali bisa bersua meskipun virtual. Puji syukur yang tak terhingga tentunya kita panjatkan atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Atian Ali. Satu nuhun Pak Kiai sudah berkenan untuk mengisi tausiah di acara pagi hari ini. Dan hadir juga bersama kita yang terhormat jajaran Board of Management BTPN 8, Bapak Direktur, Bapak SEVP 1, SEVP 2, dan SEVP 3 beserta keluarga. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bagian, General Manager wilayah 1, 2, 3, dan 4, dan para manajer beserta keluarga. Yang kami hormati Ibu Ketua IKBI PTPN 8 beserta jajaran pengurus dan anggota. Dan juga yang kami hormati para Purnakarya PTPN 8 beserta keluarga yang sudah alhamdulillah berkenan menyempatkan hadir dalam acara kita pengajian pada subuh keluarga besar PTPN 8 hari ini. Serta tentunya seluruh Bapak dan Ibu yang hadir di ruang Zoom pagi hari ini. Alhamdulillah hari ini Ahad 24 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Oktober 2021. Kita berharap semoga kegiatan ini yang juga merupakan majelis ilmu bagi kita semua, semoga menjadi wasilah untuk menambah pemahaman kita terhadap berbagai macam ajaran Islam, serta tentunya semoga menjadi wasilah diturunkannya keberkahan Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita, keluarga kita, serta tentunya bagi perusahaan yang kita cintai ini PT Perkebunan Nusantara 8. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya Tauhid Mulia dari unit usaha agrowisata, insya Allah lebih kurang 60 menit ke depan akan memandu acara pengajian pada subuh pada pagi hari ini. Dan untuk kelancaran serta kehidmatan acara, kami mohon Bapak dan Ibu untuk berkenan mematikan speakernya atau di mute, serta mengaktifkan kameranya. Dan nanti jika ada pertanyaan, mohon untuk terlebih dahulu melakukan raise hand, atau juga nanti via chat. Sebelumnya saya akan bacakan dulu susunan acara pada pengajian pada subuh pagi hari ini. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjut pembacaan kalamullah ayat suci Al-Quran, kemudian acara ketiga yaitu tausiah, dilanjutkan dengan acara diskusi atau tanya jawab, dilanjutkan dengan doa yang nanti langsung oleh perkenannya Pak Kiai untuk memimpin doa, dan terakhir adalah penutup. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan kalamullah ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh Ustadz Agustinus dari Subag HPS, Sekretaris Perusahaan, yang akan membacakan Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan 22. Kepada Ustadz Agustinus, mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم خير الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran pada Ustaz Agustinus. Semoga santunan ayat suci Al-Quran tadi dapat menjadikan amal soleh bagi kita semua, baik bagi yang membacanya maupun juga bagi kita yang mendengarkannya. Amin, insya Allah. Baik, untuk acara berikutnya, acara yang kita tunggu tentunya, yaitu peran atau penyampaian tausiah, yang mana pada kesempatan pagi hari ini mengambil tema masih berhubungan atau berkaitan dengan nuansa kali ini, yaitu Maulid Nabi. Tema yang kita angkat yaitu mulianya Nabi, hinanya kita, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Atian Ali. Namun sebelumnya izinkan saya akan membacakan sedikit CV atau sekilas CV dari beliau Al-Mukarram. Sebagai berikut: nama Atian Ali Mohdai, tempat tanggal lahir Bandung 4 Juli 1954, tempat tinggal Jalan Situsari 6 nomor 2 Bandung. Kemudian pendidikan beliau SD, SLTP, SLTA di Bandung. Kemudian lisens Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar Kairo tahun 1979. Kemudian pendidikan beliau di Diploma Tinggi dalam Studi Islam dan Magister dalam Sosiologi Islam dari Institut Studi Islam Kairo tahun 1981.
Adapun kegiatan formalnya, beliau sebagai dosen agama Islam. Kemudian kegiatan non formal beliau, yang pertama sebagai sekretaris MUI Jabar periode tahun 1984 sampai 1994. Kemudian juga sebagai ketua umum Forum Umat Islam Indonesia atau FUUI tahun 2001 sampai dengan sekarang. Dan juga beliau sebagai ketua umum Aliansi Nasional Anti Syiah atau disingkat ANNAS periode tahun 2014 sampai dengan sekarang. Itu mungkin sekilas gambaran mengenai CV beliau. Baiklah, Bapak dan Ibu semuanya, kita akan simak bersama tausiah dari Al-Mukarram kaitan dengan tema yang tadi. Bagaimana tentang kemuliaan-kemuliaan yang ada dalam diri Nabi, serta apa yang kemudian dimaksud dengan kehinaan dalam diri kita. Mari kita simak bersama penyampaiannya kepada Al-Mukarram Pak Kiai Atian Ali. Kami serahkan ruang Zoom ini untuk penyampaian tausiah lebih kurang 30 menit ke depan. Mangga Pak Kiai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala hawla wala quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bapak Direktur yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu keluarga besar PTPN 8 rahimakumullah. Biasanya ketika seorang Muslim berkesempatan untuk ke Tanah Suci, apakah untuk berhaji atau melaksanakan ibadah umroh, maka sebelum berangkat biasanya sudah mempersiapkan diri untuk nanti kelak di Tanah Suci memperbanyak ibadah dan juga memperbanyak berdoa. Pengalaman saya di dalam membimbing para jemaah, tidak sedikit saya perhatikan mereka yang sejak dari tanah air itu sudah dibekali oleh daftar doa yang akan mereka mohonkan nanti selama di Tanah Suci, khususnya pada saat sedang melaksanakan tawaf. Maka menjadi menarik ketika kita membaca di dalam sebuah asar. Diriwayatkan ada seorang sahabat Rasulullah SAW itu yang selama 7 putaran tawaf, beliau hanya mengulang-ulang satu doa. Doanya pun sangat singkat sekali. Beliau memohon pada Allah, Allahumma ja'alni minal qalil. Yang artinya, ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Itu saja yang diulang-ulang selama 7 putaran tawaf. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Nah, selesai beliau melaksanakan tawaf, rupanya ada sahabat Rasul yang lain yang memperhatikan beliau. Lalu beliau pun ditanya, kok Anda ini aneh? Orang lain sementara doanya panjang-panjang, apa saja yang kira-kira akan membahagiakan dunia dan akhirat mereka mohonkan. Kok Anda cuma meminta yang satu itu, kenapa? Sahabat Rasul ini kemudian menjawab, saya pernah mendengar langsung dari mulut Rasul yang mulia. Ketika beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di Quran surat Saba ayat 13, di mana Allah menyatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Betapa sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Bersyukur artinya seseorang menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum Allah yang telah menciptakan kehidupan ini bagi kita. Nah, mereka yang mau bersyukur kepada Allah itu hanya sedikit sekali. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 179, Allah menyatakan, وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
sungguh kami akan campakkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi baik dari kelompok jin dan kelompok manusia, itu kebanyakan akan menjadi penghuni neraka jahanam. Hanya sedikit sekali yang bakal masuk surga. Itulah sebabnya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong masukkan saya ke dalam kelompok yang sedikit itu. Pertanyaannya yang akan muncul kemudian adalah, mengapa hanya sedikit yang bakal masuk surga? Pertama, walaupun keimanan itu sebuah pilihan. Di mana dalam surat Al-Kahfi ayat 29 Allah 100% menyerahkan kepada manusia untuk memilih apakah akan memilih beriman atau kafir. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. 100% itu pilihan. Jadi takdir dalam hal ini murni takdir Allah berdasarkan mutlak pilihan manusia. Ternyata sejak generasi manusia pertama diciptakan, kalau kita baca di dalam Al-Quran, walaupun dulu Allah tidak pernah berhenti mengutus para rasul, wallahu a'lam berapa rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran Allah menyatakan sebagian tidak kami kisahkan. Yang dikisahkan hanya 25 rasul. Hingga ada sebagian ulama mengatakan ada 120 rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing itu diberi oleh Allah mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang Allah berikan kepada rasul yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Misalnya mukjizat Nabi Musa itu bisa merubah tongkat menjadi ular. Itu mukjizat. Jadi kalau ada seorang sekarang bisa merubah tongkat menjadi ular, itu pasti tidak menjadi ular. Tapi mata kita disihir, ditipu. Sehingga kita melihat seakan-akan tongkat itu berubah jadi ular. Kalau ada kita lihat orang misalnya teterah kusene gitu ya, tidak termakan tubuhnya oleh api, nah, itu pasti bohong, itu pasti sihir. Hanya mata orang yang tersihir yang melihat itu. Gitu. Karena itu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mukjizat itu sesuatu yang mutlak tak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa yang memang sengaja diberikan oleh Allah kepada para rasul untuk membuktikan bahwa mereka itu rasul yang seharusnya manusia pada waktu itu percaya gitu dengan rasul dan percaya yakin dengan apa yang disampaikan oleh para rasul itu. Tapi apa yang terjadi kalau kita baca Al-Quran? Betapa sulitnya manusia untuk memilih beriman. Ambil contoh misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun beliau berdakwah? Al-Quran menyatakan 950 tahun. 950 tahun beliau berdakwah setiap hari, sepanjang hari. Seperti yang beliau pernah nyatakan kepada Allah. Inni da'autu qauman lailan wa nahara. Saya telah berdakwah mengajak kepada manusia untuk beriman. Pagi dan petang. Artinya sepanjang hari. Selama 950 tahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu hati manusia, memang tidak akan ada lagi manusia yang bakal beriman. Maka Allah kemudian memerintahkan pada Nabi Nuh, hai Nuh, siapkan bahtera. Lalu masukkan orang-orang yang beriman. Masukkan orang-orang yang beriman. Berapa yang masuk ke dalam bahtera itu? Hanya 40 orang. Ratusan tahun beliau berdakwah. Hanya berhasil mengimankan 40 orang. Bahkan beliau tidak berhasil mengislamkan istri dan anaknya Kanaan. Sehingga beliau harus menyaksikan sendiri
Bagaimana ketika anaknya Kanaan menjerit-jerit saat ditenggelamkan oleh Allah bersama orang-orang musyrikin lainnya. Jadi sedikit sekali manusia yang memilih beriman itu. Nah, kepada mereka yang memilih beriman, Allah menyeru di Al-Baqarah 208. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau memang kalian memilih beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara totalitas, secara kafah. Jangan setengah-setengah gitu ya. Jadi mencakup seluruh aspek kehidupan. Mulai dari A sampai dengan Z kehidupan manusia itu harus seorang muslim itu ya mengislamkan dirinya itu dengan mengikuti syariat atau aturan Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari masuk WC, keluar WC sampai mengatur kehidupan bermasyarakat bernegara. Itulah sebabnya kenapa Allah menurunkan sampai 6.666 ayat Al-Quran. Yang sebagian dari ayat-ayat ini, terutama ayat-ayat tentang hukum, itu kemudian dijelaskan oleh ribuan hadis Rasulullah SAW. Kenapa harus ribuan ayat dan ribuan hadis? Karena yang mau diatur oleh Allah dari kehidupan seorang yang memilih beriman itu bukan hanya sholat, zakat, saum, haji saja. Kalau hanya sekedar sholat, zakat, saum, haji, itu mungkin cukup dengan 50 ayat dan 50 hadis selesai. Tapi seluruh aspek kehidupan manusia. Seperti yang saya katakan tadi, mulai dari masuk WC, keluar WC, sampai mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara. Masuk WC ada aturannya, kaki mana duluan, lalu kemudian apa yang dibaca. Selama di WC juga ada aturan. Kalau kita lihat dalam hadis itu tidak boleh menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Keluar dari WC juga ada aturan. Bagaimana yang duluan, apalagi yang dibaca. Ghufranak atau alhamdulillahillazi aztamani al-azab wa'afani. Maka itu adalah semua adalah ibadah. Karena yang nanti bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji saja, tapi seluruh kehidupan manusia per detik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Maka seorang yang rajin sholat, rajin saum, banyak bersedekah, itu belum tentu bisa lolos langsung masuk surga. Terbukti kita lihat, atau kita bisa baca di dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, ja'a rajulun ila Rasulillah, suatu ketika datang seorang pria menemui Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inna fulana tuzkaru min kasrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Ada seorang wanita. Ya, sahabat ini walaupun mengadukan tentang wanita ini semata-mata hanya ingin mengetahui hukumnya dari Rasulullah SAW. Tapi tetap saja beliau tidak mau menyebut siapa wanita itu dan apa identitasnya. Dia hanya mengatakan, inna fulana, ada seorang wanita. Karena khawatir beliau itu mungkin takut akhirnya jadi menggunjing. Padahal maksudnya memang ingin tahu segi hukumnya dari Rasulullah. Ada seorang wanita di masyarakat kita ini dikenal oleh masyarakat. Banyak sholatnya. Maksudnya banyak sholat itu bukan subuhnya jadi 7 rakaat. Banyak sholat itu artinya di samping sholat yang wajib, beliau rajin betul melaksanakan sholat-sholat sunnah. Banyak sedekahnya. Di samping zakat yang wajib yang 2,5% atau 5-10% kalau hasil pertanian, itu banyak juga dia bersedekah. Sedekahnya jauh lebih banyak daripada zakatnya. Banyak juga saumnya. Di samping saum yang wajib di bulan Ramadan, dia banyak melakukan saum-saum sunnah, Senin, Kamis, dan seterusnya. Mau dicari tandingannya di masyarakat ini, nggak akan ketemu.
Rasulullah wanita sehebat dia dalam ibadah-ibadah ini. Saking luar biasa ibadah wanita ini dalam ibadah sholat, sedekah, saumnya. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, sempat menduga, kalau boleh saya menduga, ini wanita mesti ahli surga. Jadi bayangkan saja ibadahnya seperti itu. Maka terkejutlah sahabat yang bertanya, termasuk Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, ketika Rasul menyatakan saya, innaha finnar, wanita ini kelak di akhirat tidak bisa langsung lolos masuk surga, dia harus mampir di neraka jahanam. Loh, kok bisa begitu Rasulullah? Padahal ibadah sholat, sedekah, saumnya nggak ada tandingannya di masyarakat itu. Betul kata Rasulullah. Tapi kalau ibadah-ibadah itu nanti dihisab oleh Allah berikut dengan dosanya, lalu dihisablah. Setelah itu kemudian ditimbang, maka timbangan ibadah ini nggak bisa untuk mengimbangi beratnya timbangan dosa dia. Sehingga masuklah dia dalam kategori wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Pada saat yang lebih ringan ibadahnya dibanding dosanya, maka dia akan masuk neraka hawiyah. Bukankah ibadahnya luar biasa sebanyak itu Rasulullah? Betul, tapi dosa dia jauh lebih berat dalam timbangan nanti. Maka sahabat ini kemudian bertanya kepada Rasulullah, gerangan apa Rasulullah? Dosa yang pernah dia lakukan. Sampai dosa itu tidak bisa diimbangi oleh ibadah yang sekian banyak itu. Rasul mengatakan, innaha tu'zi jiraniha bilisannya. Ya, kerap kali menyakiti hati tetangganya karena lidahnya tidak bisa diambil. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang mungkin menganggap masalah ini masalah sepele gitu ya. Kalau kita baca di zaman Rasulullah, wanita itu memang sedikit agak dibatasi geraknya ya, karena peralihan antara jahiliyah kepada Islam. Sehingga ruang interaksi sosial untuk wanita itu memang kecil gitu. Sehingga kita bayangkan mungkin hanya 1, 2, 3 orang mungkin yang pernah disakiti hatinya oleh wanita itu. Tapi ternyata menyakiti hati orang lain walaupun hanya dengan lidah, itu terlalu besar, terlalu berat dosa itu untuk diimbangi oleh ibadah, sholat, saum, sedekah yang luar biasa sebanyak itu. Bagaimana dengan menzalimi orang? Bukankah mungkin kita pernah mendengar atau bahkan membaca sendiri hadis Sahih Bukhari, seorang wanita diriwayatkan masuk neraka jahanam karena menzalimi seekor kucing. Kucing nggak punya salah apa-apa. Lalu disiksa oleh wanita itu. Setelah disiksa, kemudian kucing itu dikurung dengan tidak diberi makan dan minum sedikit pun sampai matinya kucing itu. Masuk neraka karena menzalimi seekor kucing. Bagaimana kalau menzalimi seorang manusia? Bagaimana kalau yang dizalimi itu bukan seorang manusia, tapi sekian puluh manusia, sekian ratus manusia, sekian ribu, apalagi kalau sekian juta. Ya Allah, mau pada masuk surga dari pintu yang mana? Ini saya bukan ingin menakut-nakuti ya. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, bukan ingin menakut-nakuti atau menanamkan rasa pesimis gitu ya. Boro-boro mau nakutin yang lain, saya sendiri sejak dulu sudah takut, Pak. Bahkan saya sendiri kadang-kadang bertanya pada diri, dalam usia saya seperti ini gitu ya, saya sering bertanya pada diri saya, terlebih ketika sedang sendirian di malam hari gitu. Bertanya pada diri, ya Allah, jika besok lusa saya dipanggil oleh Allah, ini saya kira-kira selamat atau tidak? Betapa mahalnya surga itu, mahal surga itu. Coba nanti baca di dalam Quran surat Ali Imran itu ya, 46 kalau nggak salah. Itu sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, hasiban nasu'an, adakah manusia mengira
Am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga? Walamma la ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sampai Allah bisa melihat, sampai Allah melihat siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad. Berjihad artinya berupaya dengan sungguh-sungguh dengan mempergunakan semua potensi yang ada pada diri kita secara optimal untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai Allah melihat siapa di antara kalian yang sabar. Maka itu hanya akan diperoleh dengan perjuangan yang optimal dari kita. Surga itu mahal. Itulah sebabnya kenapa yang masuk surga itu hanya sedikit. Sekali lagi saya tidak bermaksud menanamkan rasa pesimisme dan kita harus optimis. Dan yang saya sampaikan sekarang ini untuk menambah harapan kita, menambah semangat kita untuk berupaya memanfaatkan sisa-sisa umur kita yang ada untuk secara optimal mengislamkan diri kita agar kita bisa meraih surga Allah SWT. Insya Allah. Nah, yang memilih beriman itu hanya sedikit. Lalu yang memilih beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala hanya sedikit sekali yang mau mengislamkan dirinya secara kafah. Sementara yang mau mengislamkan dirinya secara kafah itu cuma sedikit sekali yang ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi mohon maaf ya. Ibu bapak mudah-mudahan tidak terbawa suasana pesimis ini. Saya tidak bermaksud sama sekali untuk ke arah itu. Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu yang memang begitu yang diajarkan dalam Islam, gitu ya, supaya kita bersemangat justru rasa optimis harus bisa kita masuk surga dan mudah-mudahan keluarga besar PTPN 8 termasuk yang sedikit yang akan masuk surga. Amin. Insya Allah. Terbukti dengan semangat kita untuk terus mendalami Islam lewat kajian. Bahkan ketika kita sudah nggak bisa lagi bersilaturahim secara bertatap muka, kita masih berusaha untuk terus bertalabul ilmi dengan bentuk virtual semacam ini. Ini menunjukkan semangat juang kita untuk terus mendalami Islam dan mengamalkannya. Insya Allah, mudah-mudahan keluarga PTPN dapat termasuk yang sedikit yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sebenarnya intinya orang yang masuk surga itu adalah mereka yang berhasil menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan. Nah, ini intinya. Bagaimana yang tadi dibacakan di dalam Al-Quran oleh qari kita di Al-Ahzab 21, di mana Allah menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, bagaimana akhlak Rasulullah SAW, kepribadian Rasulullah sehingga kita harus menirunya itu seperti bagaimana gitu. Nah, di sini nanti mulai terasa betapa hinanya kita. Betapa masih hinanya kita karena sangat jauh rasanya kita dari berhasil untuk meniru kepribadian Rasul. Ketika kita membaca sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Aisyah ditanya, seperti apa akhlak Rasulullah SAW? Singkat saja Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran seutuhnya. Semua ajaran-ajaran yang mulia yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran itu ada pada diri Rasulullah. Karena itu Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Baik dalam urusan hablum minallah maupun dalam urusan hablum minannas. Dalam hablum minallah, cukuplah saya mengambil satu contoh saja bagaimana cintanya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau luar biasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah, suatu saat sahabat Mughirah ini datang ke
bertamu ke rumah Rasulullah pagi hari. Dijumpai kedua kaki beliau itu bengkak. Lalu sahabat Mughirah bertanya, mengapa? Rasul ditanya bukannya menjawab, tapi malah tersenyum. Tentu saja sahabat Mughirah jadi penasaran. Lalu suatu ketika ditanyakan pada istrinya, Aisyah, dari istrinya inilah diperoleh jawaban. Ya, seperti itulah Rasulullah. Hampir setiap pagi, kaki beliau itu akan terlihat nampak bengkak. Karena sepanjang malam atau separuh malam itu, beliau melaksanakan sholat tahajud. Kenapa kaki beliau sampai bengkak dalam bertahajud itu? Ya wajar kalau kita baca dalam hadis-hadis tentang sholat tahajudnya Rasul, itu terkadang Al-Quran yang dibaca dalam satu kali tahajud, satu malam, itu antara 4 sampai 6 juz. Jadi kalau beliau tahajud tiap malam, ya kira-kira dalam 1 minggu Al-Quran itu tamat dibaca dalam sholat tahajud. Dan beliau pasti dalam sholatnya itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah di Quran surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Beliau membaca Al-Quran itu dengan tartil. Karena itu kalau saya baca dalam hadis, Al-Fatihah saja 7 napas. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti, Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Itu. Bayangkan kalau itu sampai 6 juz. Jadi kira-kira berapa jam beliau berdiri. Nah, kenapa kaki kita tidak pernah bengkak selama ini? Saya dengar keluarga PTP 8 banyak yang kakinya bengkak ya. Pun saya belum sempat nanya kenapa bengkaknya itu. Mudah-mudahan karena tahajud itu, bukan karena asam urat. Ya, wajar saja gitu ya. Dan ketika Rasulullah ditanya, kenapa beliau melakukan itu? Padahal beliau sudah dijamin oleh Allah, manusia pertama yang akan menginjakkan kakinya ke dalam surga nanti. Rasul hanya mengatakan, kalau sudah begitu banyaknya nikmat karunia yang Allah berikan pada saya, afala akuna abdan syakura, maka mengapa saya tidak menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi beliau beribadah itu bukan karena butuh masuk surga atau takut karena neraka. Jelas beliau orang pertama yang akan masuk surga, sudah dijamin oleh Allah. Jelas neraka tidak akan pernah menyentuh beliau 1 detik pun. Tapi beliau melakukan itu semua karena butuh bersyukur pada Allah. Ibadah sudah menjadi sebuah kebutuhan. Tapi biasanya kalau kita sampaikan begini, lalu orang kemudian mengatakan, wajarlah, beliau kan seorang Rasul. Kita kan manusia biasa. Loh, apakah kita nggak bisa meniru Rasulullah? Ya, kalau serupa betul dengan Rasul, rasanya nggak mungkin lah ya. Tapi kalau meniru, mendekati sifat-sifat Rasul yang mulia itu mestinya bisa. Sebab kalau tidak bisa, bagaimana mungkin Allah memerintahkan kita untuk menjadikan Rasul sebagai suri teladan kalau kita sendiri nggak mampu. Mampukah kita misalnya sholat tahajud sampai 4 juz lah, katakan nggak usah 6 juz, 4 juz dalam setiap malam. Bagaimana saya membacanya, hafal pun tidak. Sudah baca saja, pegang Al-Quran. Mampu nggak kita? Ya mampu sudahnya. Lalu kenapa gak dilakukan? Itu masalahnya. Jadi ya kita belum mampu, bukan karena memang tidak mampu, tapi karena malasnya kita. Nah, begitu juga kalau kita lihat dalam Hablum Minan Nas. Saya juga hanya ingat mengambil 1 contoh saja, mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita. Ya. Hadis yang diriwayatkan diantaranya dalam Sahih Bukhari dan banyak juga diriwayatkan oleh perawi yang lain. Bahwa suatu ketika diriwayatkan Rasulullah SAW itu di hari raya beliau keluar dari rumah. Lalu menjumpai di lapangan itu ada anak-anak yang sedang bersukaria dengan berpakaian serba indah, mereka bermain.
Ya, maklum di hari raya gitu. Tiba-tiba mata Rasulullah tertuju pada seorang anak. Dia tidak ikut bermain. Dia hanya berdiri menyaksikan teman-teman yang sedang bersukaria bermain. Nampak wajah anak ini sangat sedih. Bahkan Rasul melihat air mata sedang keluar dari kedua mata anak itu. Rasulullah SAW pun kemudian menghampiri anak ini. Lalu bertanya pada anak itu, kenapa anak? Kenapa kamu bersedih? Pada saat itu, si anak belum sadar kalau yang di hadapannya ini adalah Rasulullah SAW. Hingga dia mengatakan, Tuhan nggak perlu peduli dengan diri saya. Saya sudah terima nasib saya seperti ini. Ayah saya mati syahid dalam satu peperangan bersama Rasulullah SAW. Dan beliau mudah-mudahan sudah meraih surga kelak nanti. Sepeninggal ayah, ibu saya menikah lagi dengan seorang pria. Dan pria itulah yang kemudian telah merampas rumah dan mengambil seluruh harta yang almarhum ayah saya wariskan pada saya. Saya pun seolah-olah dibuang, diterlantarkan. Sehingga nasib saya ya sekarang seperti sekarang inilah. Tiap hari saya harus menahan lapar. Hidup bertelanjang, maksudnya berpakaian yang tidak layak. Dan di hari raya seperti ini ketika saya menyaksikan teman-teman sebaya saya begitu luar biasa berbahagia dengan pakaian yang serba indah. Bertambah rasa sedih saya. Itulah yang membuat saya menangis. Rasulullah kemudian semakin mendekati anak ini. Lalu beliau berkata, alam tarda anakku nalaka aban. Adakah kamu suka, nak? Kalau saya menjadi ayahmu. Wa Aisyatu umman. Dan Aisyah menjadi ibumu. Wa Fatimatu ukhtan. Dan Fatimah menjadi saudara perempuanmu. Wa Aliun amman. Dan Ali menjadi pamanmu. Hasan wa Husain ikhwatan. Hasan dan Husain menjadi saudara-saudaramu. Barulah sadar si anak ini kalau yang dihadapannya adalah Rasulullah SAW. Dia pun kemudian memeluk kaki Rasulullah sambil mengatakan, wa kaifa lam arda ya Rasulullah. Bagaimana mungkin saya tidak ridha ya Rasulullah. Rasul kemudian memegang tangan anak ini lalu membawanya ke rumah. Diberinya makanan sebanyak-banyaknya dan anak itu makan dengan sekenyang-kenyangnya. Lalu dipakaikannya pakaian yang sangat indah. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada anak itu, bermainlah kamu nak dengan teman-teman. Anak itu pun kemudian pergi lari menemui teman-teman yang sedang bermain dan ikut bergabung bermain dengan teman-temannya. Anak-anak itu kemudian merasa heran dengan perubahan yang terjadi. Lalu mereka serta bertanya, tadi kami melihat Anda berdiri, sedih, menangis. Sekarang Anda terlihat begitu sangat bahagia mengalahkan kebahagiaan kami. Apa yang terjadi dengan diri Anda? Anak itu kemudian menjawab, tadi saya lapar.
Namun sekarang alhamdulillah saya sangat kenyang. Sebelumnya saya telanjang, kini saya berpakaian yang sangat indah. Tadi saya tidak punya ayah. Kini Rasulullah SAW menjadi ayahku. Aisyah menjadi ibuku. Fatimah menjadi saudara perempuanku. Ali menjadi pamanku. Hasan dan Husain menjadi saudara-saudara. Mendengar pernyataan anak yatim ini serentak, anak-anak itu mengatakan, Laita abana matu fi ahda ghazawat ma Rasulullah SAW. Aduhai, jika saja ayah-ayah kami mati syahid dalam perang bersama Rasulullah, pasti mereka akan bahagia karena mereka pasti masuk surga. Dan kami akan menjadi anak-anak Rasulullah SAW. Lihat Bapak Ibu sekalian, betapa luar biasa cintanya umat kepada Rasulullah SAW. Termasuk anak-anak itu. Mereka luar biasa sangat mencintai Rasul. Dan ini salah satu hakikat dari keimanan seseorang. Kalau kita baca di At-Taubah 24, seorang mukmin itu harus mencintai Allah dan Rasulnya, mengalahkan cinta dia kepada dunia dan segala isinya. Mengalahkan cinta dia pada orang tua, pada anak, pada keluarga, istri, sanak saudara, harta perniagaan, rumah, tempat tinggal, dan seterusnya. Begitu diurai dalam At-Taubah 24. Saya terkadang berpikir begini, alangkah bahagianya kalau dulu saya hidup di zaman Rasul. Gitu. Saya bayangkan waktu itu pada kakak saya dalam obrolan ketika masih kecil. Gitu. Saya akan berusaha setiap hari menemui Rasulullah. Walaupun hanya sekedar untuk mengucapkan salam pada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Maka pasti Rasulullah akan menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibayangkan bagaimana kita akan bahagia kalau Rasulullah SAW setiap hari mendoakan kita. Semoga kamu selamat, dicurahkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, berkahnya. Alangkah bahagianya hidup. Lalu terpikir lagi oleh saya, sudah di dunia kita nggak pernah berjumpa Rasulullah SAW. Membayangkan wajahnya pun sulit. Karena tidak ada foto Rasulullah. Ada hadis cerita tentang ciri-ciri Rasulullah itu, alisnya, matanya, hidungnya. Tapi sulit juga kita untuk membayangkan. Saya hanya membayangkan, ya Allah, sudah di dunia tidak ketemu Rasul peperihan gitu. Jangan sampai di akhirat kita juga tidak berjumpa dengan beliau karena tidak sekelas dengan beliau. Andai kata pun kita masuk surga ini, kan belum tentu kita sekelas dengan Rasul itu. Di surga itu ada 100 kelas. Rasul pasti di kelas eksekutif, di kelas Iliyun. Gitu. Nah kalau kita berada di kelas 100, ya nggak bisa kita berada bersama Rasul. Kalau begitu. Paling ya kita menunggu sampai ditengok oleh Rasul. Gitu. Tapi Alhamdulillah saya menemukan satu hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Mudah-mudahan ini melengkapi rasa optimisme kita di pagi hari ini. Di dalam Sahih Bukhari Muslim itu diriwayatkan bahwa pernah ada seorang pria, ini diriwayatkan hadisnya salah satunya oleh Anas bin Malik. Ada seorang pria Arab Badui yang menemui Rasul lalu bertanya, mata saat kapan kiamat itu? Rasul balik bertanya, ma'adatta ilaiha, apa yang kamu sudah siapkan? Laki itu mengatakan, tidak ada Rasulullah. Modal saya cuma hubbullah wa rasuluhu, cinta saya pada Allah dan Rasulnya.
Mendengar jawaban pria ini, Rasulullah kemudian mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kau di akhirat nanti kelak akan bersama dengan yang kau cintai. Allahu Akbar. Kata Anas bin Malik, belum pernah para sahabat Rasulullah begitu luar biasa bahagianya mendengar ungkapan Rasulullah mengalahkan kebahagiaan beliau yang ketika mendengar janji Rasul itu. Kau di akhirat akan bersama dengan yang kau cintai. Maka kata Anas bin Malik, fa'ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Kalau begitu saya akan mencintai Allah dan Rasulnya, Abu Bakar dan Umar, dua sahabat yang beliau sebut di antara 10 sahabat yang sudah dijamin oleh Allah ahli surga. Fa'arju an akuna ma'ahum. Saya berharap mudah-mudahan saya akan bersama dengan mereka di surga. Walau lam a'mal bi'amalihim. Walaupun saya mustahil rasanya bisa melakukan amal ibadah seperti amal mereka. Tapi bukankah Rasul menjamin engkau di akhirat akan bersama dengan yang kau cintai? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimanapun masih jauh diri kita, katakanlah hinanya kita, dibandingkan dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, masih ada harapan kita bisa masuk surga, bahkan sekelas bersama Rasulullah. Para Rasul, para Nabi, para Siddiqin, para Syuhada, para Solehin, jika saja kita mampu mencintai Allah dan Rasul, mengalahkan cinta kita pada dunia dan segala isinya. Mari kita berjuang, memanfaatkan sisa-sisa umur yang ada untuk kita mencintai Allah dan Rasul, mengalahkan cinta kita pada dunia dan segala isinya, dengan kita terus berusaha agar setiap aspek kehidupan kita betul-betul sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita, keluarga besar PTPN 8, diridhoi dan diberkahi Allah, bukan hanya saja akan masuk surga, termasuk kelompok yang sedikit yang bisa masuk surga, tapi insya Allah bisa masuk surga dan sekelas bersama Rasulullah SAW. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya. Bagaimana kemudian semakin jelas bagi kita, meskipun tentu tadi dari gambaran atau paparan yang disampaikan Pak Kiai, bagaimana kemuliaan Rasulullah yang secara singkat digambarkan bahwa akhlak Rasul adalah Al-Quran, dan insya Allah kita juga tidak usah pesimis, kita akan bisa atau mampu untuk bisa meladani beliau, insya Allah. Baik Pak Kiai, mohon izin kita masuk ke sesi berikutnya untuk diskusi. Namun karena keterbatasan waktu, namanya kita akan batasi hanya 2 penanya mungkin Pak Kiai, mohon izin. Baik, para peserta Bapak dan Ibu sekalian, silakan barangkali ada yang langsung ingin bertanya untuk raise hand terlebih dahulu, mangga. Baik, sambil menunggu, ini sudah ada masuk dari chat. Akan saya bacakan pertanyaan Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bolehkah? Oh, sebentar, mohon maaf. Izin bertanya, dalam satu hadis Bukhari, seorang pezina diampuni dosa-dosanya karena menyelamatkan anjing yang kehausan. Sementara di hadis yang Pak Kiai sampaikan, ada wanita ahli ibadah yang masuk neraka karena lidahnya. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Mangga Pak Kiai. Ya, jadi begini, mungkin suatu saat kalau nanti Allah izinkan kita berjumpa lagi dalam kajian ini, kita akan membahas itu tentang kunci masuk surga itu. Kalau mengingatkan saya, kalau Allah izinkan kita nanti. Amin, insya Allah. Kalau kita nanti lihat ada 3 kunci itu yang harus kita miliki untuk bisa masuk ke surga. Ada kunci utama, yaitu tauhid, la ilaha illallah.
Lalu kunci yang kedua, nah ini mungkin yang terkait dengan apa yang ditanyakan. Kunci yang kedua itu ampunan. Tanpa ampunan Allah nggak mungkin seorang bisa masuk surga. Bukan hanya si wanita pezina itu, kita pun sama. Coba kalau tadi kita bayangkan bahwa per detik hidup kita itu harus ada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Artinya kalau usia kita 60 tahun atau 70 tahun, potong masa akil balik 55 tahun, bayangkan yang akan dihisab oleh Allah selama 55 tahun, mata kita, telinga kita, lidah kita, akal kita, tangan kita, kaki kita sudah berbuat apa saja per detik. Tanpa ampunan Allah, nggak mungkin ada seorang manusia pun bisa masuk surga. Maka kunci untuk masuk surga itu salah satunya adalah ampunan Allah. Nah, si wanita yang pezinah itu, dia masuk surga itu karena ampunan Allah. Hanya kenapa proses tobat itu begitu cepat diterima? Karena ya sebelum dia bertobat itu dia diriwayatkan pernah menolong seekor anjing, walaupun ini diperdebatkan hadisnya itu. Tapi intinya bahwa dia bertobat. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa manusia. Bahkan kalau ada dosa manusia lebih besar dari Gunung Uhud, kata Rasulullah. Gunung yang terbesar di Madinah, itu yang Rasulullah contohkan, karena nggak ada yang lebih besar dari Gunung Uhud. Yang kalau nggak salah luasnya itu 6 km. Itu. Kalau ada manusia memiliki dosa sebesar itu, tapi sebelum sakaratul maut dia bertobat dan tobatnya diterima karena memenuhi syarat tobat nasuha, dia akan pasti masuk surga. Nah, sementara si wanita yang tadi itu tidak bertobat kuncinya. Masalahnya dia tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Rasulullah yang tentu mengetahui semua itu dari Allah, karena urusan agama Rasul tidak akan menyatakan kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi kalau dia tidak bertobat, ya berat sekali. Setiap orang pun akan berat menghadapi ini di akhirat nanti. Jadi kuncinya tobat, Pak. Bagi siapapun yang berbuat dosa sebesar apapun, bahkan jangankan dosa, musyrik sekalipun, bahkan ateis sekalipun, asal dia sebelum sakaratul maut tobat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, maka hapus seluruh kesalahan yang pernah dia perbuat sebelumnya. Begitulah Maha Pengampunnya Allah. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Yang tadi pertanyaan dari Pak Asep Zainal Mutakin. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Pak Bambang Saiful. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya agar akhlak Rasulullah bisa konsisten diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bidang pekerjaan dan rumah tangga? Demikian Pak Kiai. Ya, sebenarnya tinggal kita meniru. Kita ada usaha yang keras untuk meniru, kan itu, meniru akhlak Rasulullah SAW. Gimana kita nggak tahu persis uraian apa tentang akhlaknya? Semua ajaran yang Allah ajarkan, misalnya di dalam rumah tangga, bagaimana kita sebagai suami, apa yang harus kita lakukan, apa kewajiban kita kepada istri, apa kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai ayah pada anak-anak kita. Misalnya seperti itu. Istri kan itu semua sudah ada aturannya dalam Islam itu. Apa kewajiban suami, apa hak suami dari istrinya, bagaimana kewajiban istri, apa hak istri, bagaimana kewajiban dan hak anak pada orang tua pada anak. Semuanya ada. Begitu juga dalam kita bekerja. Kita harus jujur, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita harus betul-betul amanah, memegang amanah yang diberikan oleh perusahaan pada kita, gitu ya. Agar kita betul-betul bekerja tidak mengkhianati amanah itu, gitu. Tidak makan gaji buta. kita ada digaji tapi tidak bekerja, gitu. tidak mau bekerja, melalaikan pekerjaan, apalagi mengkhianati pekerjaan kita, gitu, dengan kita memanipulasi. Nah, itu semuanya sudah merupakan, kalau kita mampu untuk menghindar dari hal-hal yang tidak terpuji itu, kita sudah sebenarnya meniru akhlak Rasulullah yang amanah, yang siddiq, dan sebagainya. Ya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai, mohon izin, ini masih ada pertanyaan, apakah masih? Mangga, silakan. Baik, terima kasih Pak Kiai. Pertanyaan berikutnya ini dari Pak Oki Ferdinand Puar, menanyakan, bolehkah seorang Muslim percaya diri sebagai calon penghuni surga? Kemudian, apa yang mendasari
seorang muslim berjihad sampai rela meninggalkan keluarga dan bahkan merelakan jiwa raga untuk membela Islam. Demikian Pak Kiai. Dan yang pertamanya, bolehkah seorang muslim itu optimis gitu ya, bahwa dirinya masuk surga? Dia harus optimis. Kalau dia betul-betul sudah memenuhi apa yang seharusnya dia lakukan sebagai seorang muslim. Sebab kalau dia meragukan, berarti dia meragukan janji Allah. Allah banyak berjanji dalam Al-Quran. Kalau kamu begini-begini, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum, seperti di awal surat Al-Mu'minun itu ya. Ya, sholat lalu dia memiliki kriteria-kriteria seorang mukmin yang diceritakan, maka kata Allah, al-humul warisun alladzina yarisun al-firdaus. Allah menjanjikan bahwa mereka akan masuk surga. Nah, kalau kita sampai sudah bisa memenuhi semua ini, nggak boleh ragu, karena kalau kita ragu berarti kita ragu dengan janji Allah bahwa itu akan masuk surga. Ya, yang boleh kita ragu itu kalau seandainya kita belum memenuhi itu, atau kita sudah penuhi tapi rasanya belum sempurna, ya itu boleh kita ragu gitu. Jadi ragu karena apakah betul sholat kita sudah benar, diterima oleh Allah atau tidak, apakah kita ikhlas, apakah kita khusyuk dalam sholat dan seterusnya, itu boleh kita ragu. Tapi kalau kita sudah memenuhi semua itu, tanamkanlah rasa optimisme kita, walaupun tetap kita harus memperbaiki terus diri kita untuk menuju yang lebih sempurna lagi. Yang kedua, apa yang mendorong itu ya, seorang sampai rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, keluarga, harta, bahkan nyawanya untuk meraih surga. Jadi saya ingin menyampaikan aja sebuah hadis, Pak. Dulu ada seorang seorang sahabat, nah, kok tiba-tiba saya lupa namanya ya. Amr bin Jumuh. Nah, alhamdulillah saya ingat. Amr bin Jumuh, ini seorang sahabat gitu ya. Dia menjelang perang. Dia memanggil ketiga anaknya laki-laki. Lalu dia katakan pada ketiga anaknya, saya akan berperang bersama Rasulullah. Ketiga anaknya laki-laki itu kemudian menahan dan mengatakan, ayah jangan. Biar kami saja yang berjuang bersama Rasulullah. Si ayahnya tetap ngotot, dia ingin ikut berjuang. Anaknya tetap ngotot menahan untuk dia tidak berjuang, tidak ikut berperang. Dengan perasaan kesal, Amr bin Jumuh lalu menemui Rasulullah SAW. Lalu dia mengadu, Rasulullah, ketiga anak saya telah menahan saya untuk ikut berperang bersama. Rasulullah tersenyum. Lalu Rasul kemudian mengatakan, bukan ketiga anakmu yang menahanmu, Amr bin Jumuh, tapi memang Allah sudah mengizinkan kamu untuk tidak harus berperang. Tidak diwajibkan kamu ikut berjuang berperang. Karena Allah membebaskan seseorang dari kewajiban berperang jika orang itu buta atau pincang kakinya. Amr bin Jumuh ini seorang yang terlahir dalam keadaan pincang kakinya. Amr bin Jumuh bukannya senang, lalu mengatakan misalnya Rasulullah atau alhamdulillah hari itu mau pada menikmati dunia misalnya gitu. Enggak, beliau malah menangis. Dalam tangisnya itu beliau kemudian mengatakan, Rasulullah, saya sudah terima takdir Allah, saya terlahir dalam keadaan kaki yang pincang seperti ini. Tapi kenapa dengan kaki pincang seperti ini saya tidak diizinkan untuk meraih surga Allah? Lalu beliau membaca Quran surat At-Taubah 111. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan mengganti pengorbanan harta dan jiwa raga seorang mukmin itu dengan surga. Ini bukan soal keputusasaan. Seorang Amr bin Jumuh yang mungkin sudah putus asa karena hidupnya itu pincang, lalu dia nggak bisa meraih kenikmatan duniawi. Tidak. Beliau itu pincang, tapi pengusaha yang sukses, kaya raya. Dan dia sudah mengorbankan kekayaannya. Satu yang belum dia korbankan adalah nyawanya. Untuk bisa meraih surga Allah itu. Mendengar pernyataan Amr bin Jumuh ini, Rasulullah tertegun, lalu memanggil ketiga anaknya. Lalu minta
agar tiga anaknya itu rela dan mengizinkan ayahnya ikut berperang. Ya, karena Rasul yang meminta, mereka pun mengizinkan. Konon dalam perang itu, Amr bin Jumuh merupakan syahid pertama. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang kakinya pincang? Amr bin Jumuh berpikirnya begini, Pak. Ajal itu sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mau berperang, mau tidak, pasti dia akan mati pada detik yang sudah Allah tetapkan ajal manusia. Kenapa dia tidak memilih ikut berperang? Kalau dia tidak ikut berperang, pasti mati. Pasti mati, Pak. Karena la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada seorang manusia pun bisa mempercepat atau memperlambat ajal yang sudah Allah tetapkan. Kenapa dia tidak memilih mati mulia, meraih surga? Itu sebenarnya yang mendorong kenapa seorang itu mau rela mengorbankan apa yang dia miliki demi Allah yang paling dia cintai dan bisa meraih surga Allah yang akan mengantarkan dia untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki dan abadi di akhirat. Ya. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, baik Pak Kiai dan Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf ini dari beberapa pertanyaan yang masuk mungkin karena keterbatasan waktu yang kita miliki, namanya kita lanjut ke acara berikutnya. Pak Kiai mohon perkenannya untuk sekaligus juga memimpin doa bagi kita semua dalam forum pagi hari ini. Mangga Pak Kiai. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah berkenan mengabulkan doa dan harapan kita. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Warhamhum fi jannatika na'ima ma'asy syuhada'i was shalihin. Amin. Amin. Amin ya rabbal Nabi kal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Kiai yang sudah berkenan untuk memberikan tausiah kita di pagi hari ini dan juga para Bapak Ibu semuanya hadirin peserta yang mengikuti dari awal sampai akhir. Untuk itu kami atas nama panitia, wabil khusus saya pribadi yang memandu acara ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam memandu ada hal-hal yang kurang berkenan untuk Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan untuk pengajian pada subuh kali ini. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Kiai. Semuanya. Terima kasih buat segenap panitia pelaksana atas undangannya. Mudah-mudahan semua jadi barokah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sami Pi. Putriana, Pak Sri Hermawan, Pak Teddy, Pak Gunara, Pak Eting, turun. Turun Papi. Heru damang, KCC kumaha ya. Alhamdulillah. Terus untuk informasi ya.
Meskipun hilap itu ada kesiangan. Turun Pi, turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Mangga Pak Imam, mangga. Jangan nun Pi, nun. Atur nuhun Pi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya sapinya. Mangga. Nuhun, hatur nuhun, ya Allah. Pak Ustaz Tauhid mulia. Kang Tauhid, nuhun. Amin. Sampai-sampai. Nun, Enggak. Tauhid. Pamit. Assalamualaikum.